Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita fokus kepada cerita datu-datu terkenal di Kalimantan Selatan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kisah Datu Nuraya Rantau. Jadi session kita pada beberapa hari ini mungkin kita akan membahas tentang datu-datu yang terkenal tersebut. Baiklah, langsung saja. Di dalam buku ini dikatakan bahwa tidak banyak orang yang mengenal tentang Datu Nuraya, yang mana nama beliau sebenarnya adalah Syekh Abdul Mu'in, dan ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa nama beliau sebenarnya adalah Syekh Abdul Jabbar, dan yang lainnya mengatakan bahwasanya nama beliau adalah Syekh Abdul Rauf. Nah, tetapi cerita tentang kehidupan beliau di masyarakat itu masih sering dibicarakan gitu, khususnya di masyarakat rantau. Siapakah sebenarnya Datu Nuraya, dan apakah semasa hidup beliau memang memiliki tubuh yang besar bagai raksasa hingga makamnya sepanjang 50 meter lebih? Nah, itulah misterinya teman-teman. Jadi dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, memang Datu Nuraya tersebut memiliki tubuh yang sangat besar. Awal cerita daripada tersebut adalah bahwasanya hiduplah seorang guru yang miskin tetapi sangat dalam ilmu tasawufnya, dan dikenal sebagai orang yang kasyaf, dan nama beliau adalah Datu Suban. Datu Suban tinggal di Pantai Jati, Munggu, Karikil, dekat Liang Macan, tetangga daripada Desa Tatakan di Kabupaten Tapin. Saking miskinnya guru tadi atau Datu Suban tadi, beliau dan istrinya setiap hari hanya memakan singkong. Pada saat lebaran hari raya, Datu Suban kedatangan 12 tamu yang mana semuanya merupakan murid beliau sendiri. Kedua belas murid itu yaitu masing-masing bernama yaitu Datu Murkat, Datu Taming Karsa, Datu Niang Tolib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argih, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, dan Datu Galuh Diang Bulan. Ketika mereka sedang asyik menikmati makanan yang disediakan oleh tuan rumah, maksudnya ketika bertamu di rumah Datu Suban, tiba-tiba datanglah seseorang yang bertubuh sangat besar bagaikan raksasa, di mana mereka sebelumnya belum pernah melihat makhluk atau manusia yang seperti itu besarnya. Serta-merta mereka terkejut dan segera berlarian untuk mengambil senjata dan tombak, juga parang untuk menghadang orang besar tadi. Ya, kira mereka Datu yang besar itu ingin menyerang mereka. Jadi mereka bersiap-siap dengan membawa senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata orang besar tadi. Ternyata menyapa dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab para datu tadi. Lalu Datu Suban menerangkan kepada para datu yang hadir bahwa orang yang memberi salam itu insya Allah niatnya akan baik dan tidak akan membahayakan orang lain. Jadi ya, orang Islam itu memang menebar salam, menebar keselamatan, kebaikan gitu. Mestinya orang Islam seperti itu. Maka kata Datu Suban, barang siapa orang itu yang menyapa kita dengan kalimat salam, itu tidak mungkin orang itu jahat, pasti baik dan ya membawa keselamatan. Maaf, siapa saudara ini yang datang, kata Datu Suban, dan dari mana asal saudara ini, dan apakah maksud daripada saudara ini datang ke sini? Datu Suban berkata kepada
datu yang besar badannya tadi. Yang anehnya si raksasa tadi tidak menjawab pertanyaan tadi, tetapi hanya mengucapkan lafaz zikir, yaitu la ilaha illallah, dan kalimat tersebut diulang selama 7 kali. Jadi ketika Datu Suban bertanya, dijawab dengan jawaban itu, bukan jawaban apa yang ditanyakan, tetapi menjawabnya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, sampai zikir yang ke-7 kali beliau mengucapkan kalimat tauhid tadi, orang besar tersebut jatuh, ambruk jatuh di hadapan para datu yang lain. Kemudian dengan berjalan perlahan-lahan, para datu menghampiri orang besar itu dan memeriksanya. Ternyata orang besar itu telah meninggal dunia. Maka mereka serentak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat keadaan yang demikian, pada para datu yang berjumlah 13 orang tadi, Datu Suban dengan muridnya yang 12 orang tadi bingung ya, bagaimana caranya memandikan si datu yang besar tadi, menguburkannya, karena orangnya besarnya luar biasa. Jangankan untuk memandikan dan menguburkan, untuk mengangkatnya saja mungkin sudah menjadi masalah gitu. Jadi bingung. Apalagi pada waktu itu musim kemarau yang panjang. Biasanya kalau kemarau tanah itu keras. Jadi perlu tenaga yang ekstra lah gitu untuk membuat lubang kuburan bagi si datu yang berbadan besar tadi. Dan untuk memandikannya pun otomatis memerlukan air yang banyak. Nah, kemudian teman-teman, di saat para datu tadi kebingungan, tiba-tiba hujan lebat turun. Nah, otomatis kalau tanah diguyur oleh hujan akan lemah sehingga mudah untuk membuat lubang kubur. Dan ketika para datu akan mengangkat dengan mengerahkan kekuatan penuh, ternyata tubuh datu yang besar sekali itu sangat ringan seperti kapas. Ini luar biasa ini. Dan serentak para datu berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, sebelum para datu membersihkan mayat tersebut, Datu Suban menemukan sebuah tas dari dalam pakaian datu yang meninggal yang besar tadi. Setelah membuka, ternyata di dalamnya terdapat sebuah kitab, yang mana kitab tersebut terkenal dengan istilah kata kitab Barencong. Tulisannya Barencong. Para datu berbagi tugas, yaitu Datu Argi, Datu Niang Tolib, Datu Ganun, Datu Labai, Duliman, Datu Ungku, Datu Arsanaya bertugas membersihkan mayat, sedangkan Datu Karipis bertugas untuk mencari batu nisan yang diambil dari batu alam. Ya, sebagai ciri lah bahwasanya di sini ada makam orang gitu. Diberi tanda gitu. Batu yang diambil dari batu alam. Para datu yang lain membuat lubang ya, menabuk atau menggali kubur di gunung Munggu Karikil berdekatan dengan Munggu Tayuh. Konon lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur seluruh jasad orang besar itu. Terpaksa penguburannya harus dengan cara dilipat Hamzah kakinya. Kita tahu kan Hamzah itu gitu ya, berlipat gitu. Nah, jadi otomatis kakinya pun harus dilipat. Maksudnya saking panjangnya tubuh beliau, karena kubur yang digali sudah cukup panjang sekitar 50 meter, ternyata masih dirasa kurang, otomatis dilipat kaki beliau yang meninggal. Tepat pada hari ke-7, orang pada mengarwahi, atau istilah kata itu bukan haulan ya, haulan itu sudah sampai masa tempo 1 tahun, 7 hari, 40 hari gitu. Jadi dalam rangka nih 7 harian, maka berkumpullah para datu di rumah Datu Taming Karasa di Simpang 3 Tandoi. Baru dan Hariung yang dinamakan Pematang Gintungan Misan Batu.
Di sanalah Datu Suban mulai membuka kitab yang didapat dari orang besar tadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kitab itu dibuka oleh Datu Suban lembar demi lembar hingga selesai. Ternyata isi dari kitab itu mengandung khasiat bermacam-macam ilmu, mencakup ilmu keduniaan maupun ilmu untuk akhirat. Pada kesempatan itu pula para datu yang sedang berkumpul tersebut sepakat untuk memberi nama orang besar yang telah meninggalkan kitab yang telah mereka baca. Maka disepakatilah oleh mereka semua dengan nama Nuraya. Ya. Menurut pemahaman mereka dinamai dengan Nuraya karena orang besar tersebut datang tepat pada hari raya. Dan wafatnya pun pada hari raya itu juga, dan sesuai dengan badan orang itu yang tinggi dan besar seperti raya, jagat raya, besar kan kesannya gitu, dan beliau datang pada hari raya. Datu Nuraya berasal dari dua kata, yaitu kata nur dan raya. Nur asalnya berasal dari bahasa Arab yang berarti cahaya, sedangkan raya berarti luas atau besar. Nur ya membawa cahaya, membawa kitab maksudnya ya. Jadi Nuraya berarti adalah pembawa cahaya dan sinar serta ilmu yang luas seperti raya. Nah, kemudian konon setelah meninggalnya Datu Nuraya dan para datu yang lain, maka generasi yang kemudian tidak mengetahui di mana makam Datu Nuraya tersebut. Karena mungkin ya hutan, rimba di dalam jauh. Hilang gitu. Sekitar beberapa tahun kemudian beberapa orang penduduk Munggu Tayuh Tatakan ketika menjelang malam dan pada malam hari, masyarakat sering melihat cahaya yang memancar dari bumi sekitar benteng Munggu Tayuh naik ke atas langit. Ada cahaya yang memancar. Salah seorang penduduk Tatakan bernama Baseran, bergelar Utuh Karikit, merasa penasaran dan berusaha mencari asal sumber cahaya yang memancar ke langit tersebut. Setelah dicari sumber cahaya tersebut, akhirnya ditemukanlah dua buah batu yang besar. Antara batu yang satu dengan yang lain berjarak sekitar 45 meter, persis seperti batu nisan kubur, maksudnya sejajar dan menghadap kiblat. Ciri-ciri ada kuburnya. Lalu terpikirlah oleh Utuh Karikit, batu apakah ini? Apakah ini batu nisan kubur seseorang atau batu alam biasa? Lalu ditanyakanlah kepada orang-orang tua terdahulu, dan berdasarkan riwayat para datu yang ada di Tatakan bahwa yang bermakam atau berkubur di dekat benteng Munggu Tayuh itu adalah Datu Nuraya yang merupakan pembawa kitab Barencong. Maka beliau membersihkan tempat tersebut dan memeliharanya. Konon almarhum Baseran atau Utuh Karukut tadi sudah beberapa kali dijumpai di antara tidur dan terjaga oleh Datu Nuraya yang berpesan supaya memelihara makam tersebut. Maksudnya ya dipelihara lah, dilestarikan gitu. Jadi penemu makam Datu Nuraya yang pertama adalah Baseran atau Utuh Karikit. Setelah beliau sering bertawasul dan memelihara makam tersebut, beliau dapat bersahabat dengan Datu Nuraya, maka beliau mempunyai kesaktian atau keahlian, yaitu dapat mengangkat menarik kapal yang kandas, menarik dan mengangkat mobil yang terbalik, dan lain sebagaimana barang-barang yang berat. Maksudnya dia kuat untuk bisa mengangkat barang-barang yang berat di luar kelaziman manusia, yang biasanya untuk mengerjakan semua itu memerlukan beberapa orang atau alat-alat berat lainnya. Beliau tidak perlu ya manfaat daripada memelihara kubur Datu Nuraya tersebut. Kemudian makam Datu Nuraya benar-benar aneh tapi nyata. Bayangkan dengan panjang kurang lebih 35 depa dan lebar kurang lebih 4 depa, yang kalau kita jadikan dalam hitungan atau satuan meter, maka makam tersebut mempunyai panjang kurang lebih 60 meter dan lebar kurang lebih 6 meter. Bayangkan aja tuh teman-teman, panjang 60 meter, lebarnya 6 meter. Belum ada data pasti tentang besar sebenarnya makam Datu Nuraya, tetapi diperkirakan inilah makam yang terpanjang di dunia. Sebab makam Siti Hawa istri Nabi Adam alaihissalam saja panjangnya cuma 6 meter. Keajaiban inilah yang akhirnya menjadi daya tarik luar biasa bagi penziarah untuk datang ke sana. Bahkan dari buku tamu yang ada tercatat nama-nama penziarah yang datang dari Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia. Siapakah sebenarnya Datu Nuraya sampai kini masih hangat dalam
pembicaraan masyarakat, karena dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat sangat bervariasi macamnya. Ada yang mengatakan dan Yordania, sebagian lagi mengatakan Baghdad atau Irak, dan ada yang mengatakan dari Mesir. Itulah misterinya, bukan hanya bentuk makamnya yang merupakan makam terpanjang di dunia, tetapi asal usulnya dan kitab yang pernah dibawa beliau yang dipelajari oleh Datu Suban kemudian beliau wariskan kepada Datu Sanggul. Sampai sekarang masih menjadi banyak pertanyaan orang, namun dari cerita-cerita yang berkembang disebut Datu Nuraya memang memiliki tubuh yang teramat besar. Wallahu a'lam. Seperti halnya datu-datu yang ada di daerah kita, banyak mempunyai keramat dan kesaktian. Datu Nuraya pun banyak mempunyai keramat yang sudah dialami beberapa orang. Diceritakan, nah ini jadi saya bercerita tentang keramat beliau ya. Tapi keramat beliau dalam artian diziarahi gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa salah seorang pengusaha batubara di Binuang terlibat terlilit hutang. Beliau memberi hutang rekan bisnisnya sebanyak 2 miliar dan relasi bisnis beliau berjanji membayar hutang tersebut pada waktu yang sudah ditentukan. Namun pada waktu yang ditentukan ternyata relasi bisnisnya tidak menepati janjinya untuk membayar hutangnya dengan berbagai macam alasan. Beliau sudah beberapa kali menagih hutang tersebut, namun relasi bisnisnya belum juga membayarnya. Pada saat beliau akan berangkat ke Jakarta untuk menagih hutang tersebut, beliau menyempatkan diri berziarah ke makam Datu Nuraya, dan di sana beliau selalu bernazar apabila nanti relasi bisnisnya lancar atau terbayar hutangnya, insya Allah beliau akan ziarah lagi ke makam ini, dan insya Allah beliau akan merenovasi atau memperbaiki makam Datu Nuraya ini. Maksudnya agar ya dibuat nyaman bagi penziarah gitu, dibuat atapnya, jalannya, tangganya untuk mudah menuju tempat makam Datu Nuraya berada. Alhamdulillah tidak berapa lama setelah bernazar akan ziarah ke makam Datu Nuraya tersebut, relasi bisnis pengusaha tersebut mau membayar lunas hutangnya. Dari pembayaran lunas hutang tersebut, sebagian beliau sedekahkan dan disumbangkan untuk perbaikan makam Datu Nuraya. Nah, kemudian cerita yang lain, ada juga seorang pengusaha atau pemilik rumah makan di Pulau Pinang yang merupakan orang yang banyak menyumbang untuk perbaikan makam Datu Nuraya dan makam-makam keramat yang lain, menjelaskan bahwa beliau pernah waktu mau ziarah ke makam Datu Nuraya, mobil yang beliau tumpangi bersama-sama teman beliau itu ambles. Kemudian beliau bertawassul dan minta tolong dengan Datu Nuraya, maksudnya ila hadrati Syekh Datu Nuraya Al-Fatihah. Alhamdulillah, dengan bertawassul tadi, mobil yang ambles itu dengan mudah dan dapat berjalan seperti biasa, dan banyak lagi kisah-kisah beliau yang menarik tentang keramat dan kelebihan Datu Nuraya yang dialami oleh penduduk yang berada di situ di rantau. Ada lagi disebutkan bahwa sepasang suami istri yang sudah lama kawin tetapi tidak juga diberi karunia keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum punya anak. Kemudian ada yang menyarankan kepada suami istri tersebut untuk ziarah ke makam Datu Nuraya tersebut dan bertawasul dengan beliau agar dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ziarah itu teman-teman ya, selain mengingat kematian, ya kita mendatangi dengan orang-orang yang saleh. Jadi yang mengabulkan hajat kita itu bukan yang ada di kubur itu, tetapi lewat jalan si kemuliaan Datu yang didatangin itu, Allah perkenankan doa kita. Jadi hakikatnya Allah juga yang mengabulkan doa kita, tetapi dengan perantara tawasul dengan kesolehan orang-orang soleh ya. Nah, kemudian tidak berapa lama setelah berziarah, alhamdulillah akhirnya istrinya hamil dan beranak dengan selamat. Kemudian begitu juga dengan penemu kubur sekaligus pembina pertama kubur atau makam Datu Nuraya tersebut, yaitu Basiran atau gelarnya Utuh Karikit. Setelah sering bertawasul dengan Datu Nuraya, dapat mengangkat beban yang berat-berat yang biasa dikerjakan memerlukan banyak orang, ternyata beliau cukup dengan diri beliau saja. Seperti yang diceritakan oleh salah seorang anggota polisi di daerah Hulu Sungai, yang apabila mau berurusan ke Banjarmasin
ketika beliau melewati daerah Tatakan, beliau memberi salam kepada ketiga datu yang terkenal yang bermakam di daerah Tatakan Rantau, yaitu Datu Nuraya, Datu Suban, dan Datu Sanggul. Yang mana dengan memberi salam kepada ketiga datu tersebut, segala urusannya alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, jadi di daerah menuju Banjarmasin ini ada datu-datu yang terkenal makam beliau khususnya, yaitu Datu Nuraya, Datu Suban, dan Datu Sanggul. Dan masih banyak lagi cerita atau kisah para penziarah yang terkabul hajatnya dengan sebab berziarah. Tetapi ingat, yang mengabulkan tetaplah Allah Subhanahu wa taala. Hanya perantaranya saja kesolehan para wali-wali Allah tersebut. Nah, itulah tadi teman-teman tentang kisah Datu Nuraya Rantau, yang mana beliau merupakan pemilik makam terpanjang di dunia ini. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mengenal atau membaca, mendengarkan cerita-cerita para datu-datu yang soleh terdahulu, dan kita mendapat barokah daripada kemuliaan-kemuliaan mereka. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.